P3K anak-anak kita ini bagaimana kita perjuangkan, maka kita tunda untuk pembahasan RPPD, kemudian kita akan perjuangkan adik kita, anak kita bagaimana supaya mereka bisa masuk kepada waktu. Bahwa ada rencana aksi pada tanggal, saya lupa ya, hari Senin itu. Saya malamnya langsung berkomunikasi dengan Sekda. Bukan rumah DPRD, rumah rakyat. Karena ini perwakilannya nih. Maka saya katakan ketiga kali ini yang terhormat itu rakyat, Pak. Yang mulia rakyat. Kalau datang ke sini kita muliakan. Karena mereka yang memilih kita. Mereka yang memilih kita. Jangan lupa itu, Pak. Maka melalui kita lah usulan dari rakyat akan kita perjuangkan di pemerintah tingkat kabupaten ini. Misalnya salah satu contoh tentang miras. Sampai saat ini setiap surat masuk dari masyarakat tidak keluar dari 1 minggu kita layani untuk dilakukan RDPU itu tadi. Tidak pernah lambat. Begitu naik di meja saya langsung saya turunkan ke koordinator langsung kepada komisi terkait. Nah, kan tidak semua kita ini sempurna ya. Betul. Kalau seperti Datip bilang Karang Sampir ini kan banyak teman, banyak kepala, pasti akan berbeda, tapi akhirnya tetap akan satu. Iya. Di dalam kita berdiskusi tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Unang Silatang, pimpinan redaksi dari Radio Arki FM. Kita sekarang berada dalam satu program yang sedikit berbeda, di mana pada program ini kita ingin banyak menggali dan kita ingin coba berdialog tentang bagaimana tugas-tugas DPR atau tugas-tugas pemangku kepentingan dalam konteks menjalankan atau melakukan sinergitas dengan masyarakat ataupun terhadap rakyat. Nah, sekarang kita bersama dengan Ketua DPRD Sumbawa Barat. Saya yakin sahabat Arki semua tidak asing dengan beliau. Kita sapa dulu Pak Kaharudin Umar. Gimana kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Nah, beliau ini kalau kita lihat rekam jejak politiknya itu bisa dibilang dedengkot, Pak ya, dedengkot politik Sumbawa Barat. Iya. Kenapa? Beliau ini sejak kita bersumbawa Barat, beliau ini termasuk DPRD pertama. Jadi, bagaimana kemudian tugas fungsi DPR sampai kemudian hari ini beliau menjadi ketua DPRD, tentu ini menarik untuk kita gali. Nah, ini menjadi momentum yang sangat baik untuk bagaimana kita bisa mendapatkan cerita-cerita beliau tentang bagaimana menjalankan tugas dan fungsinya. Nah, ini Pak Ketua. Siap. DPRD ini kan dia punya 3 tugas ya, atau 3 fungsi, ya. Legislasi, penganggaran, dan pengawasan ya. Fungsi ini tentu perlu keseimbangan, perlu bagaimana kemudian berjalan seirama. Pastinya ini bukan tugas mudah gitu. Nah, pengalaman Ketua atau Pak Kahar sendiri dalam konteks menjaga keseimbangan tugas ini bagaimana, Pak? Yang pertama kita kan DPRD secara keseluruhan di tingkat kabupaten kota kan mengacu kepada PP nomor 1 2024 yang baru dari perubahan PP nomor 1 2018. Bahwa fungsi ini memang benar ada 3, legislasi, budgeting dan pengawasan. Sebenarnya ini tidak ada sesuatu yang akan tumpang tindih. Ketika misalnya dari pemerintah mengajukan tentang pembahasan perda, tentu ini akan dibangun satu komunikasi lebih awal.
baik di tingkat Bapemperda, kemudian baru kami lakukan komunikasi dengan pemerintah untuk mencocokkannya. Untuk kita duduk bersama di dalam badan musyawarah gitu ya. Agar tidak terjadi waktu yang bersamaan dengan fungsi-fungsi yang lain. Seperti contohnya hari ini kita membahas anggaran tahun 2026. Kita fokus ke situ. Tidak ada agenda lain selain kita bahas APBD 2026. Walaupun misalnya dari pemerintah mengajukan tentang legislasi umpamanya, maka kita harus tuntaskan dulu satu agenda besar. Di dalam fungsi kita melakukan satu kerjasama dengan pemerintah. DPR dengan pemerintah ini kan penyelenggara pemerintah, Pak. Penyelenggara pemerintahan ya. Jadi harus ada kesamaan, harus ada kesepakatan gitu ya, di dalam hal melakukan tentang fungsi kegiatan daripada DPRD ini, agar tidak terjadi tumpang tindih. Itu satu. Yang kedua, bahwa di dalam kita musyawarah mufakat itu penting di dalam fungsi DPRD ini. Seperti hari ini umpamanya. Karena ada agenda-agenda lain dari DPRD, maka hari ini misalnya Banmus, kita bangun komunikasi dengan pemerintah bahwa ada penjadwalan kembali kita di dalam pembahasan misalnya APBD karena ada agenda lain yang harus dilakukan oleh DPRD. Umpamanya tentang paruh waktu P3K anak-anak kita ini bagaimana kita perjuangkan, maka kita tunda untuk pembahasan RPPD, kemudian kita akan perjuangkan adik kita, anak kita bagaimana supaya mereka bisa masuk ke paruh waktu. Itu salah satu contoh. Kira-kira demikian. Saya pikir tidak ada yang akan tumpang tindih. Berarti memang saya menangkap kata kunci untuk menjaga keseimbangan, terutama dalam hal menjaga hubungan dengan pemerintah, khususnya di eksekutif, itu adalah komunikasi. Itu kata kuncinya. Kata kuncinya. Sejauh ini ada kesulitan nggak untuk berkomunikasi dengan eksekutif? Selama ini tidak ada, karena memang legislatif dengan eksekutif adalah penyelenggara pemerintahan. Kita sama-sama. Kita yang melakukan satu penetapan, mereka yang menjalankan. Toh tidak mungkin mereka akan jalan sendiri tanpa kita. Maka komunikasi itu penting. Komunikasi itu penting, Pak. Jadi tidak bisa mereka jalan sendiri, kita jalan sendiri gitu. Karena itu fungsinya tadi di dalam otonomi daerah itu tadi, bahwa DPR dengan pemerintah adalah penyelenggara pemerintahan. Nah, Ketua, sekarang kan kita lagi sedang viral tentang bagaimana kemudian ya publik, khususnya mahasiswa, itu banyak menyorot tentang fungsi ataupun bagaimana DPR ya, bahkan sangat ekstrim, itu terjadi secara nasional. Bagaimana kemudian DPR RI bahkan itu ada yang sampai kemudian harus ya dinonaktifkan hari ini. Nah, kami merekam atau kami melihat bagaimana DPRD Sumbawa Barat itu menyikapi dengan cara yang elegan. Artinya dalam protes yang dilakukan oleh mahasiswa ataupun masa aksi kala itu, Pak Ketua dengan beberapa jajaran atau anggota, berikut juga dengan eksekutif, bahkan dengan APH itu berada langsung menemui masa aksi. Itu bisa sedikit cerita, Ketua, itu apa yang terjadi atau apa yang dilakukan dalam rentetan dari peristiwa itu sebelumnya? Tentu ini nggak serta-merta muncul. Gitu. Iya. Begitu kita menerima pemberitahuan dari Sekretariat Dewan bahwa ada rencana aksi pada tanggal, saya lupa ya, hari Senin itu. Saya malamnya langsung berkomunikasi dengan Sekda, dengan pemerintah lah. Saya mengusulkan untuk rapat Prokopindah di ruang Sekda gitu ya. Karena apa? Kalau DPR ini kan perwakilan dari rakyat. Maka yang paling mulia, yang terhormat itu masyarakat. Karena sebagai perwakilan rakyat, maka saya berinisiatif untuk melakukan pertemuan rapat. Saya komunikasi, mengundang, saya bilang dengan pemerintah, undang semua kita Prokopindah.
bagaimana kita sikapi ini. Yang pertama saya katakan di sana bahwa apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa ini tentu adalah bentuk pengawasan. Barangkali kami dilihat oleh mereka tidak ada misalnya satu pengawasan terhadap pemerintah, maka ini saatnya. Oleh karena itu saya berharap kepada Bupati, kepada Pak Dandim, kepada Pak Kapolres, jangan lawan mereka. Yang kedua, Pak Bupati beserta jajaran saya minta di kantor. Saya yang akan menjemput mahasiswa di Kapolres. Gimana, setuju apa tidak? Kalau tidak setuju, saya perwakilan rakyat. Berarti ketua yang menjamin Bupati atau Prokopimda saat itu bahwa oke, kita temui masa aksi ini sebagai bentuk komitmen. Komitmen karena mereka ini kan diatur oleh aturan, Pak, menyatakan pendapat di depan umum, dan itu perwakilan dari masyarakat secara keseluruhan oleh adik mahasiswa. Maka saya sebagai perwakilan rakyat tentu menyampaikan kepada pemerintah ini kita terima. Apakah nggak ada kekhawatiran, Ketua, saat itu kan ya kita tahu bagaimana isunya ya, bahkan beberapa DPR termasuk DPRD di daerah itu dirusak gitu, ada perusakan kantor dan lain sebagainya. Artinya ada potensi aksi yang menjurus kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu pemetaannya atau kekhawatiran itu ada nggak, Ketua? Pasti ada. Tapi kita kan melakukan pemetaan sebelumnya. Kita melihat situasi di dalam masyarakat. Gitu ya. Bukan berarti kita begitu adik-adik kita mau misalnya menyampaikan aspirasi kita diam, tidak. Saya sendiri jalan 2 malam, Pak, memantau situasi tanpa saya koordinasi dengan Kapolres, dengan Pak Dandim. Saya jalan sendiri aja. Nah, makanya begitu saya jalan sendiri, punya ide saya telepon pemerintah agar ada rapat tingkat Prokopimda. Bagaimana kita sikapi adik-adik mahasiswa ini dari 7 tuntutan. Nah, kenapa saya undang mereka? Karena ada tuntutan ini. Ada 7 ke pusat, 3 di DPRD. Nah, yang ke pusat ini kan mewakili dari pemerintah. Maka kami ada 3 tuntutan, maka kita duduk bersama. Bahwa selama DPRD ini ada, beberapa kali dari adik-adik mahasiswa unjuk rasa, saya langsung menjemput di gerbang itu. Saya minta tidak usah dipanas-panas, kita di dalam aja. Nah, gitu. Toh juga kantor ini rumah rakyat, ya. Kenapa mesti kita halangi kita? Kalau sudah kita bangun satu komunikasi yang baik dengan adik-adik mahasiswa, tidak mungkin lah. Karena ini kalau kita biarkan mereka, berikan aja apa yang disampaikan unek-unek, tidak masalah. Kita mau dicaci maki, mau dianjing-anjingkan, tidak masalah. Bagian dari konsekuensi. Dan ketua sudah biasa dengan itu ya. Karena kita ini perwakilan mereka. Iya. DPR ini kan dipilih oleh mereka, oleh rakyat. Mau disumpah segala macam anjing, hagala, tidak masalah. Barangkali ada di DPRD kita punya kesalahan. Mereka wajar seperti itu. Tetapi kalau kita bangun komunikasi dengan mereka, insya Allah lah. Pasti akan adem gitu. Berarti kata kuncinya sebenarnya komunikasi dan bagaimana kemudian melakukan pemetaan. Itu kata kuncinya. Iya, pemetaan kita di lapangan, apa yang menjadi tuntutan dari adik-adik kita pelajari. Nah, kalau memang ada sangkut pautnya dengan pemerintah kita undang ke sini. Akhirnya adalah kesepakatan untuk itu, bahwa semua jajaran pemerintah dalam hal ini Bupati duduk nunggu saja di DPRD, saya di Kapolres bersama Dandim untuk menjemput adik-adik. Bahkan pada saat kita ke DPRD ini, saya bilang, salah kita teriak-teriak lah. Ayo kita jalan sama-sama. Bahkan sampai di sini kita beri makanan. Kita sediakan makanan sampai 500 bungkus gitu, buat adik-adik mahasiswa gitu. Seperti itu. Karena memang harus kita layani dalam bentuk apapun masyarakat ini. Mau demo harus kita layani. Mengusulkan apa kita layani gitu kan, karena memang mereka mewakili rakyat seluruhnya dari adik-adik mahasiswa terhadap tuntutan secara nasional maupun daerah gitu. Bagian dari dinamika berdemokrasi. Kita juga sama-sama belajar. Ya, saya berterima kasih lah kepada misalnya adik-adik mahasiswa. Bisa kita ngambil satu pelajaran ya, hikmahnya kepada apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa gitu kan.
Tidak ada dendam sama sekali. Yang jelas menurut saya, kita perwakilan dari masyarakat, yang mulianya rakyat. Bukan kita yang terhormat. Gitu. Rakyat yang terhormat. Rakyat yang terhormat. Nah, ini keren ini. Ya, rakyat yang terhormat, Pak. Harus kita layani. Begitu datang, Pak, itulah orang yang telah memilih kita. Jangan lupa itu. Artinya memang perlu keterbukaan dan memahami tentang tugas dan fungsi. Itu kata kunci bagaimana kemudian hari ini dalam beberapa momentum khususnya berkaitan dengan upaya-upaya dalam tanda kutip mendiskreditkan DPR itu kemudian mampu dijawab oleh DPRD di Sumbawa Barat. Di situ tentu peran ketua sangat luar biasa. Kita juga mengakui tidak ada yang sempurna gitu kan. Nah, kita bekerja tidak juga sempurna. Bahwa pasti ada hilaf dan salah kita sebagai manusia gitu kan. Tapi bagi saya bahwa adik-adik mahasiswa itu adalah menyampaikan aspirasi benar-benar sesuai dengan tuntutan rakyat masa kini gitu ya. Dan pada prinsipnya apapun mereka datang ke sini, ini rumahnya mereka. Kalau ini dianggap rumahnya mereka, ayo kita duduk sama-sama. Kita makan sama-sama, ngopi sama-sama. Rumahnya mereka, bukan rumah saya ini. Bukan rumah DPRD, rumah rakyat. Karena ini perwakilannya nih. Maka saya katakan ketiga kali ini, yang terhormat itu rakyat, Pak. Yang mulia rakyat. Kalau datang ke sini kita muliakan. Kalau kita mau ajak duduk tengah panas, ayo kita duduk gitu nah. Harus kita ikuti karena mereka yang memilih kita. Mereka yang memilih kita, jangan lupa itu, Pak. Kita kan beda dengan pemerintah. Pemerintah kan nasib sendiri, kita nasib di rakyat. Ada catatan nggak Ketua dalam perjalanan aksi atau protes publik terhadap DPRD di Sumbawa Barat itu kemudian seperti apa ya DPRD Sumbawa Barat itu melihat konteks publik ini menyampaikan aspirasinya. Artinya memang dalam posisi itu catatan yang saya maksud itu adalah ini memang kadang ada posisi misinformasi ya. Terus kemudian ada hal yang memang perlu diperkuat oleh DPR dalam konteks ya DPRD sebagai wakil rakyat yang tentu menjadi corong rakyat dalam menyampaikan aspirasinya. Nah, itulah yang saya katakan tadi bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada kita gitu ya, kepada DPRD sebagai perwakilan dari mereka. Itulah yang saya katakan tadi. Kenapa mesti kita tidak terima mereka? Ini dalam pikiran saya itu aneh. Wajib hukumnya kita ajak duduk bersama. Barangkali apa yang telah disampaikan ini tidak nyampe kepada pemerintah. Maka melalui kita lah usulan dari rakyat akan kita perjuangkan di pemerintah tingkat kabupaten ini. Misalnya salah satu contoh tentang miras, misalnya minol ya. Kita bertahan sampai saat ini bahwa itu tuntutan rakyat dengan kabupaten yang fitra bahwa minol tidak perlu ada di misalnya di daerah pariwisata gitu ya. Ini kita perjuangkan, kita duduk bersama dengan pemerintah, kita pikir bersama bahwa tuntutan rakyat seperti ini. Dan kita sampaikan kepada seluruh anggota DPRD. Jangan sampai tuntutan masyarakat apa yang diinginkan kita tidak perjuangkan. Ini juga menjadi satu masalah. Nah, gitu. Nah, Pak Kahar, tadi kita banyak menyinggung tentang bagaimana menyikapi protes atau aspirasi publik, termasuk belakangan tentang aksi massa yang cukup viral. Nah, selain itu tentu kita juga bicara kalau dalam konteks DPR itu adalah bagaimana hubungan dengan eksekutif. Ya, kita tahu bagaimana di DPRD ini itu biasanya ada faksi-faksi, ada oposisi ataupun ada yang pro dengan pemerintah. Nah, Pak Ketua dalam posisi itu pastinya perlu atau harus bagaimana menjaga keseimbangan fungsi dan menjaga hubungan dengan eksekutif. Itu bagaimana Pak Ketua menyikapi atau memposisikan keadaan-keadaan yang seperti itu?
Yang pertama, sebagai pimpinan PRD tentu membangun komunikasi di internal. Bahwa apa yang disampaikan tadi, pasca pilkada tentu ada koalisi non-koalisi. Ini yang perlu dibangun yang lebih awal di tingkat internal. Bagaimana kita menyikapi bahwa lembaga ini adalah lembaga musyawarah mufakat. Tidak ada di DPRD ini adalah lembaga tentang kita berdiskusi. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat itu adalah lembaga musyawarah dan mufakat. Ini yang perlu kita bangun pemahaman bersama di DPRD ini. Nah, baru kita jelaskan tentang otonomi daerah. Bahwa DPRD bersama pemerintah adalah penyelenggara pemerintah, saya ulang kembali. Nah, untuk membangun satu komunikasi dengan pemerintah, apapun bentuk agenda yang ada, ya, maka kita duduk dulu. Apa yang akan direncanakan oleh pemerintah akan kita bahas lebih awal. Kita akan mulai dari misalnya rapat di tingkat pimpinan fraksi sebagai lembaga politik, penyampaian ekspresi politiknya di fraksi. Ini harus dibawa ke situ dulu, Pak. Nah, baru nanti kita sampaikan kepada pemerintah apa hasil dari rapat pimpinan fraksi. Tidak ada sesuatu yang misalnya beda pendapat tidak bisa diselesaikan. Justru kita beda pendapat itu hal yang sunnah, ya. Manusia tidak ada yang sama, ya. Pasti kita ini beda-beda juga muka ini. Karena memang dari sanalah bahwa kita diminta beda pendapat. Tapi beda pendapat ini pasti ada jalan keluarnya. Maka disitulah disebut dengan musyawarah mufakat, agar bisa saling memahami antara DPRD dengan pemerintah. Baik dalam apapun harus kita bangun satu, intinya komunikasi aja. Nah, tidak ada yang stagnan, ya, di dalam kita melakukan pengawasan, ya, budgeting dan legislasi itu tadi. Nah, sedikit saya sampaikan tentang fungsi legislasi ini. Kadang-kadang masyarakat kan salah penafsiran. Ketika ada proyek yang menurut masyarakat tidak sesuai dengan kualitas. Kadang-kadang minta DPR itu tidak turun, ya, tidak melakukan satu pengawasan. Bukan itu tugas kita. Tugas pengawasan itu sudah diatur oleh undang-undang terhadap hal-hal yang seperti itu. Misalnya dalam perencanaan, dalam pengawasan itu dari dinas bersangkutan tidak punya hak. Pengawasan sistem harusnya. Pengawasan sistemnya itu. Baik itu perencanaan. Nah, kita melakukan satu pengawasan, apa yang telah disepakati di sini itulah yang kita awasi. Misalnya membuat satu jembatan dilaksanakan apa tidak. Itu yang kita lakukan pengawasannya. Nah, masalah tentang apa yang ada di lapangan kita akan menunggu. Atau dari berita-berita tentang sesuatu pekerjaan yang tidak baik. Kalau kita ada di berita, kita langsung memanggil komisi yang bersangkutan untuk RDP dengan dinas yang menentukan, langsung turun lapangan. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang ada masukan dari masyarakat. Kita juga langsung merespon itu. Dan saat ini, sampai saat ini setiap surat masuk dari masyarakat tidak keluar dari 1 minggu kita layani untuk dilakukan RDPU itu tadi. Tidak pernah lambat. Begitu naik di meja saya, langsung saya turunkan ke koordinator, langsung kepada komisi terkait. Misalnya, yang terjadi saat ini di villa gitu ya. Kita sudah kepada komisi 3, bagaimana untuk dilakukan rapat kerja dengan OPD terkait tentang izin lingkungannya, tentang PBG-nya gitu. Kita tindak lanjuti. Belum kita turun ke lapangan. Tapi harus duduk dulu apa persoalannya yang ada di sana. Itu salah satu contoh. Kita undang dari pemerintah yang ada, yang berwenang untuk itu. Nah, kira-kira gitu. Artinya memang respon cepat terhadap
bagaimana isu yang beredar, terutama ketika berkaitan dengan kebijakan atau hal-hal yang krusial, seperti misalnya berkaitan dengan yang sekarang misalnya lagi viral, misalnya bagaimana dunia wisata atau MBG misalnya. Artinya kata kuncinya adalah responsif. Ya. Terus dalam posisi respon DPR, kan ini pastinya ada komunikasi dengan pemerintah daerah atau eksekutif di situ. Dalam posisi itu selama ini ada nggak yang, atau tantangannya apa sih? Atau kesulitannya ada nggak komunikasi dengan pemerintah? Saya pikir sampai sekarang ini nggak ada ya. Karena kuncinya itu tadi adalah kebersamaan. Apapun masalah yang ada di tengah masyarakat, kalau kita bangun komunikasi, tidak ada sesuatu hal yang misalnya kita khawatirkan gitu ya. Misalnya seperti MBG. Saya malamnya langsung telepon Sekda. Kan berita itu sudah hari Kamis ya. Begitu, ini kan ada perintah dari saya untuk turun Komisi 2 untuk melakukan monep terhadap dapur-dapur yang ada. Gitu. Akhirnya turunlah Komisi 2. Nah gitu. Nah dari hasil Komisi 2 itulah yang menjadi viral tadi. Nah, tetapi ini penting Pak ya. Memang MBG ini ke depan ini dalam rangka perbaikan. Tapi mesti ada teguran. Nah, MBG ini kan sebenarnya mulai tahun 2026, Pak. Nah, 2025 ini kan permulaan untuk apa? Melihat, untuk mencoba bagaimana MBG ini berjalan apa tidak. Respon publik dan segala macam. Dapur toh juga tidak ada yang standar. Kalau benar-benar dapur MBG itu mungkin lahannya seluas gedung DPRD ini, Pak. Akan dijadikan daerah pariwisata di situ. Kalau kita lihat desainnya itu. Tapi ini kan permulaan bagaimana respon masyarakat terhadap MBG. Kami sudah lakukan komunikasi dengan misalnya yang bertanggung jawab di daerah misalnya Pak. Kami bangun komunikasi gitu. Bahwa kita lakukan pengawasan bersama gitu kan. Kita tetap akan mendukung program pemerintah pusat. Pak. Tidak mungkin tidak didukung. Pemerintah yang ada di kabupaten se-Indonesia pasti mendukung pemerintah pusat. Makanya di dalam RPJMD itu disinergikan dengan apa namanya program Pak Gubernur, program Presiden gitu ya, harus dibangun satu sinergi yang baik di dalam RPJMD-nya itu tadi. Baik, Ketua, terakhir ini. Ketua, tadi kita cukup banyak ya mengupas bagaimana sih posisi DPRD menjaga keseimbangan tugas dan fungsi, termasuk juga hubungannya dengan eksekutif. Nah, ada yang ingin disampaikan oleh Ketua berkaitan dengan DPRD dengan publik, artinya ada yang mungkin ya dengan apa yang terjadi hari ini, selain apa yang tadi kita sudah sampaikan atau diskusikan tadi. Iya, harapan saya ya atau DPRD ini yang dari awal saya sampaikan, ini adalah rumah rakyat. Apa yang menjadi harapannya? Ayolah kita duduk bersama. Toh juga kami ini perwakilannya. Perwakilan dari masyarakat. Ataupun kami diundang. Misal diajak kami untuk berdiskusi, lebih senang juga. Rakyat, masyarakat yang datang, siapapun lah. Ruangan saya terbuka. DPRD terbuka untuk kita lakukan diskusi yang membangun. Bagaimana kita pikirkan Sumba Barat kita bersama-sama. Nah gitu ya. Daripada misalnya kita ribut di luar yang tidak ada ujung tombaknya, lebih bagus kita di sini aja sama-sama gitu. Atau saya atau anggota lain, Pak bisa ndak datang? Kita datang. Untuk kita duduk sama, ngopi bersama gitu. Lebih asik. Nah, lebih asik seperti itu. Tidak ada yang tidak terbuka di DPRD ini gitu kan. Supaya apa yang diniatkan oleh masyarakat ini bisa kita diskusikan bersama, duduk bersama seperti itu. Ini kantor DPRD adalah kantor rakyat. Ayolah kita sama-sama berdiskusi di sini atau memberikan saran kepada kami. Nah, memberikan saran kepada kami bagaimana misalnya ada sesuatu yang tidak nyampe kepada pemerintah, sama-sama. Kita duduk di sini, kita bahas bagaimana langkahnya kita akan ambil. Kira-kira seperti itu. Kami juga butuh saran gitu ya. Kan tidak
semua kita ini sempurna ya. Betul. Kalau seperti Datif bilang Karang Sampir ini kan banyak teman, banyak kepala, pasti akan berbeda, tapi akhirnya tetap akan satu. Iya. Di dalam kita berdiskusi tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, Pak. Tapi hasil diskusi itu pasti kita ambil satu kesimpulan. Betul. Itu di dalam sistem berdiskusi. Kalau berdebat, debat kusir tidak ada ujung pangkalnya. Dan itu bukan solusi. Bukan solusi. Yang diskusi itu salah dan benar nanti. Kita terima gimana? Kita terima mau salah, mau benar. Namanya diskusi. Nah, namanya kita diskusi seperti itu. Tapi pada akhirnya pasti ada titik terang. Dan saya tidak pernah menyalahkan siapapun di dalam berdiskusi. Justru saya menyatakan diri mungkin saya yang salah. Nah, itu kan. Maka perlu ada saran dari teman-teman semua, baik dari LSM, ya, dari tokoh pemuda, gitu kan, tokoh masyarakat. Saya masih kurang. Kalau semakin saya diberikan pemahaman, saran, tentu saya akan berpikir lebih baik lagi, gitu kan. Nah, seperti itulah. Luar biasa, terima kasih Ketua. Sama-sama. Ini singkat tapi sangat berisi. Kata kuncinya adalah DPR ini sangat terbuka. Bahkan di akhir pernyataan Pak Ketua tadi, beliau membuka diri untuk bagaimana setiap aspirasi atau setiap suara-suara rakyat itu disampaikan kepada DPR. Agar kemudian ini bisa disampaikan menjadi satu kebijakan oleh pemerintah daerah. Pada intinya adalah tidak ada yang nggak selesai ketika kita bisa duduk bersama, kita bisa bermusyawarah selama kita punya tujuan yang sama untuk Sumbawa Barat yang lebih baik ke depan. Terima kasih sahabat Arki semua atas waktu dan kesempatan kita, terutama Pak Ketua, bisa berdiskusi, bisa banyak menyampaikan cerita dan pengalamannya. Selanjutnya, terima kasih kepada sahabat Arki. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.